Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Haleluya, pagi yang luar biasa, kita kembali lagi dengan perenungan. Dan pagi ini kita diajarkan Amsal pasal 2 ayat 1 yang akan membahas mengenai jemaat kesukaan Tuhan. Saudara, kalau kita bicara mengenai jemaat kesukaan Tuhan, berarti ada jemaat yang tidak disukai Tuhan. Ada, saudara. Karena ada kelompok yang membuat Tuhan senang. Ada jemaat yang tidak berkenan. Kenapa? Karena hidupnya bertentangan dengan maunya Tuhan. Hidupnya di luar firman Tuhan. Hidupnya tidak mau, saudaraku, diarahkan, didisiplinkan oleh suara Bapa di surga. Ketika engkau menjadi orang yang bebas, merdeka, menurut kehendak dirimu sendiri, maka engkau menjadi jemaat yang bukan kesukaan Tuhan. Sementara pagi ini judulnya, tema firman Tuhan adalah jemaat kesukaan Tuhan. Saudara, kalau kita menjadi jemaat kesukaan Tuhan, maka dua hal kita akan belajar. Yang pertama adalah kita bergairah untuk firman-Nya. Kalau engkau menjadi jemaat yang menjadi kesukaannya Tuhan, maka engkau menjadi orang yang bergairah untuk firman-Nya. Yang kedua, saudara, ketika engkau menjadi jemaat kesukaan Tuhan, hati yang bersih bagi Tuhan. Saudara menjadi seorang pribadi yang memiliki hati yang bersih bagi Tuhan. Saudara, kenapa demikian? Mari kita belajar, saudaraku. Saudara, tadi dikatakan di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-1, dikatakan demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Saudara lihat, hai anakku, jikalau engkau katanya menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Jadi dari Amsal pasal 2 ayat 1 kita belajar dua hal. Jikalau kita mau menjadi jemaat kesukaan Tuhan, yang pertama adalah bergairah untuk Tuhan. Caranya gimana? Jikalau engkau menerima perkataanku. Jadi orang yang menerima perkataan Tuhan adalah orang yang bergairah. Orang yang menerima firman Tuhan adalah orang yang senang akan suara Tuhan, yang selalu berkata, Tuhan aku rindu, aku ingin mendengarkan terus, aku haus. Tuhan teruslah berkata-kata, Tuhan teruslah berbicara. Itu orang yang haus. Orang yang haus artinya dia mengarahkan telinganya, hidupnya, hatinya untuk Tuhan. Dia mencari, mengejar dimanapun firman Tuhan diberitakan, dimanapun firman Tuhan bisa dia cari, dia dapatkan. Itu namanya orang yang haus, saudara. Di Mazmur pasal 101 dikatakan bertekad hidupnya untuk tidak bercela dan punya komitmen ketulusan hati. Saudara, mari kita belajar dari ayat ini. Kita dapatkan ketika kita terus menjadi orang yang bergairah untuk firman-Nya, maka saya yakin kita menjadi orang yang bertekad dalam hidup kita untuk tidak bercela. Kenapa? Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita kejar, yang kita terus dapatkan, itu akan mengajarkan kita bagaimana kita mempunyai hidup dan kehidupan kita yang hanya menyenangkan Tuhan, yang tidak membuat celah, tetapi membuat Tuhan bangga melihat perbuatan kita. Saudara, dan kita punya komitmen. Komitmennya apa? Ketulusan hati, saudara. Ketika kita menjadi orang yang selalu mau mendapatkan firman, maka engkau menjadi orang yang tidak pelin-pelan, tetapi orang yang mau belajar katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau setia sampai akhir hidupku. Aku mau terus mengasihi melayani engkau. Ketika engkau menjadi orang seperti itu, saya percaya itu namanya orang yang bergairah untuk firman-Nya. Maka orang seperti itu akan melihat kemenangan terjadi. Tuhan pasti memulihkan keadaannya. Dan Tuhan pasti melawat segala keluarganya. Dan segala apapun beban-bebanmu, itu menjadi bebannya Tuhan. Karena engkau akan melihat kasih Tuhan melimpah dalam hidupmu. Yang kedua, dikatakan saudara, ketika kita menjadi jemaatnya Tuhan, bahwa kita tadi dikatakan dalam Amsal 2 ayat 1, hati yang bersih bagi Tuhan. Kenapa hati yang bersih bagi Tuhan? Dan menyimpan, kalimatnya dikatakan dan menyimpan perintahku dalam hatimu. Jadi ketika kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, saudara, kita menjadi orang yang selalu membiarkan hati kita menjadi perbendaharaannya Tuhan. Ini menjadi kayak perpustakaannya Tuhan. Kita biarkan terus menerus, saudara, firman Tuhan meluap, masuk, memenuhi hidup kita. Maka hati kita akan diarahkan menjadi hati yang bersih bagi Tuhan. Hati yang selalu Tuhan disukakan. Hati yang menyembah, hati yang lembut, hati yang selalu melepaskan pengampunan dan kasih. Mazmur 66 ayat yang ke-18 dikatakan, diusahakan selalu hati yang baik, yang tidak ada niat jahat dalam hatinya. Jadi saudara, dia mengusahakan selalu yang baik. Karena Mazmur 66 ayat 18 berkata, kalau ada niat jahat dalam hatiku, maka
Tuhan tidak berkenan, saudara. Maka dia usahakan hatinya tidak ada niat jahat. Jangankan mau berbuat jahat, niat aja dia usahakan supaya jangan. Kenapa? Dengan demikian itu hati yang bersih bagi Tuhan. Lalu saudara, bagikan firman ini dalam hatimu, biarkan itu meluap-luap, dan biarlah pagi ini menjadi pagi yang memberkati kita semua. Biarkan hatimu menyimpan firman Tuhan, perkataan Tuhan, maka engkau menjadi orang yang memiliki hati yang bersih bagi Tuhan. Kalau engkau sudah di dalam posisi itu, maka hidupmu hari ini menjadi jemaat yang disukai Tuhan. Kemanapun engkau pergi dan melangkah, anugerah berkat Tuhan bersama dengan Bapak Ibu sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.